Mazmur 84 ayat 1-12. Firman Tuhan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami percaya kuasa dan hadirat-Mu boleh dinyatakan di tempat ini, mengurapi, memberkati, bahkan menyucikan, menguduskan hati setiap kami Tuhan, agar kami boleh datang dan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa, yaitu hidup kami. Mari Engkau urapi setiap kami ya Bapa, dan biarlah Tuhan Engkau yang bersemayam di atas pujian kami, di atas penyembahan kami pagi hari ini. Bertahtalah atas tempat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau yang ambil alih tempat ini Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Sungguh kami merindukan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Satu hal yang
di pihak kita, amin. Mari katakan kiri kananmu, katakan percaya Tuhan di pihak kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita di tempat ini mengasihi Tuhan, amin. Sebab Dia Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
pujian yang kami naikkan kepadamu. Komitmen kami, janji kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk peka terhadap apa yang Engkau mau di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti setiap firman kami yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami yang datang pada hari ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kurang semangat. Shalom, selamat pagi. Shalom, puji nama Tuhan. Ada sukacita hari ini ya? Mari lambaikan tangan yang bersukacita hari ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya boleh menyampaikan firman Tuhan kembali pada hari ini. Hari ini kita akan belajar satu tema mengenai kekristenan yang sejati. Kita semua yang hadir di tempat ini orang Kristen, amin. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu masuk di dalam identitas sebagai orang Kristen itu karena apa? Saya bisa satu orang bisa jawab. Bapak Ibu masuk di dalam kekristenan itu, di dalam lingkup keluarga Kristen itu karena apa? Karena anugerah Tuhan, amin. Saya buat agama Kristen karena tradisi. Itu sudah agama dari orang tua saya. Tapi orang tua saya berbeda. Mama saya dulu orang seberang. Bapak saya apa namanya? Bapak saya menginjili mama saya ya, untuk masuk dalam keluarga Kristen. Kita menjadi Kristen karena tradisi. Kebanyakan seperti itu, ya. Di dunia ini menjadi Kristen karena sudah tradisi, karena sudah menjadi agama leluhur dari bapak ibu kita, dan kita juga mau tidak mau kata kasarnya menjadi Kristen. Agama mayoritas di dunia Kristen. Mayoritas di dunia, saya katakan mayoritas di dunia adalah agama Kristen. Tetapi apakah dari seluruh umat Tuhan di dunia ini sudah mencerminkan kehidupan kekristenan yang sejati? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa itu kekristenan sejati. Bagaimana itu kekristenan sejati? Tetapi sebelum kita masuk dalam pembahasan itu bersama-sama, kita akan belajar dari istilah Kristen. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau tanya, pertama kali jemaat disebut Kristen itu di mana? Antioquia. Puji Tuhan, pintar semua. Di dalam Kisah Para Rasul 11. Pengikut Kristen berarti dia adalah orang-orang pengikut Kristus. Dari kata Kristianus, ya. Orang-orang yang disebut Kristen adalah orang-orang pengikut Kristus. Tetapi pada zaman Yahudi, mereka tidak
mengenal, mereka tidak mengetahui Mesias itu. Mesias ada bersama-sama dengan mereka, tetapi tidak mereka kenal Mesias itu. Itulah dikatakan kenapa ada istilah Kristen, supaya ada ada perbedaan. Kristen yang berarti pengikut Kristus. Paulus tidak menciptakan, tidak membangun agama Kristen. Kita perlu memahami, dan hal inilah yang dipakai oleh orang-orang seberang, ya. Bukan Yesus yang menciptakan kekristenan, tetapi Paulus. Bagaimana bisa Paulus menciptakan kekristenan, sedangkan kekristenan terjadi pertama kali itu di orang-orang percaya itu pertama kali terjadi di Yerusalem sebelum Saulus bertobat. Dan inilah hal yang ditolak oleh Paulus, bahwa kekristenan itu karena orang-orang dahulu percaya kepada Kristus, bukan karena Paulus sendiri. Paulus pun menolak golongan-golongan, ya, seperti itu. Kristen terbentuk karena adanya kumpulan orang-orang percaya di Yerusalem, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kepada kita sekarang, buktinya kita sebagai orang Kristen ialah dosa kita sudah diampuni di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan kita telah lahir baru. Bapak Ibu percaya dosanya sudah diampuni, amin. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan kita telah lahir baru. Kembali saya menjelaskan kekristenan di dunia saat ini yang terjadi di sekitar kita, bahkan di gereja pun ada dua jenis orang yang Kristen. Orang Kristen suam-suam kuku, atau bahasa kasarnya panas-panas teh ayam, begitu ya. Dan orang Kristen yang luar biasa, atau orang Kristen yang sejati. Kita golongan mana? Shalom. Renungkan sendiri, ya. Sorry. Kita belajar dari Jemaat Antioquia. Bapak Ibu dapat buka di Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Yang sudah dapat katakan amin. Oh, ada di sini. Oke. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana kita belajar dari jemaat di Antioquia yang sekarang ini, kekristenan sekarang ini, saya bisa katakan rancu. Seperti itu. Kekristenan sekarang ini
awal pertobatan kita begitu antusias di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita begitu antusias di dalam mengikuti ibadah-ibadah. Kita begitu antusias di dalam setiap pengajaran-pengajaran yang ada. Itu tidak salah. Tetapi banyak setelah dibaptis masuk ke dalam keanggotaan gereja hilang. Banyak terjadi seperti itu. Dan banyak juga yang tetap setia, tetap komitmen di dalam mereka persekutuan dengan jemaat-jemaat Tuhan. Setelah dibaptis, setia ikut ibadah. Ya. Itulah yang terjadi di orang Kristen sekarang ini. Tidak memahami bagaimana identitas kita ini sebagai orang Kristen. Karena tradisi, karena agama leluhur, yang terkadang kita belum terlalu memahami kekristenan itu seperti apa, sehingga kita berjalan ikut alur yang ada. Gampang diombang-ambingkan seperti itu, karena kita tidak mengerti bagaimana apa kekristenan itu yang sebenarnya. Kita belajar kepada jemaat di Antioquia. Mereka setia kepada Tuhan dan mau diajar. Tadi kita sudah baca di Kisah Rasul 11 ayat 22 sampai 20. Setia kepada Tuhan dan mau diajar. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Setia. Banyak yang setia, banyak juga yang tidak setia. Teman saya dulu waktu sekolah minggu, dia tuh rajin sekali hafal Alkitab. Pokoknya dia itu paling pandai. Sekarang dia sudah pindah ke agama Buddha. Pokoknya agama itu. Kita nggak tahu. Dia nggak cuma ikut alur yang ada, tetapi tidak memahami kekristenan itu seperti apa. Dan kita belajar juga dari jemaat Antioquia bagaimana mereka murah hati. Bapak Ibu baca di pasal 11 ayat 27 sampai 30. Saya baca ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius ayat 9. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkan kepada saudara-saudara yang diam di Yerusalem. Ayat 30. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Lagi-lagi kepada hal memberi. Murah hati. Dan yang ketiga, bagaimana kita belajar dari jemaat Antioquia, yaitu hidup dalam persekutuan yang kuat dan mereka juga menjalankan misi. Hidup dalam persekutuan yang kuat. Apakah di rumah Bapak Ibu ada bahtera keluarga, ada doa bersama-sama? Ada? Saya kalau saya tidak pulang ke rumah itu doa itu tidak terlaksana. Nanti kalau saya pulang ke rumah baru terlaksana. Kalau saya tidak ada di rumah tidak terlaksana itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan? Bukan hanya mengandalkan gereja, ada persekutuan di gereja, ya cukup di gereja. Tidak, penting juga Bapak Ibu membangun bahtera di dalam keluarga kita masing-masing. Rumah tangga Kristen banyak yang hancur. Bahtera kekristenan di dalam persekutuan di dalam rumah tangga itu nggak ada. Hanya mengandalkan gereja. Itu pun di gereja suami istri datang tidak saling sapa tegur. Maksudnya
di gereja, nanti pulang di rumah masing-masing dengan kesibukannya. Pentingnya persekutuan di dalam rumah tangga. Saya juga akui di dalam keluarga saya itu, nanti kalau saya tidak ada di rumah baru tidak terlaksana. Padahal itu sangat penting. Apa yang kemarin Miss Nia jelaskan, bahwa kerinduannya untuk membangun persekutuan di dalam rumah. Dan ya memang itu sangat penting. Dan hari ini kalau bisa, mari kita membangun persekutuan di dalam rumah kita. Itu sangat penting di dalam rumah tangga kita. Dan hari ini pembahasan kita mengenai bukti eksternal atau bukti di luar yang menandakan kita ini Kristen sejati. Tadi bukti internalnya yaitu bahwa dosa kita telah diampuni, kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, dan kita sudah lahir baru. Itu bukti dari dalam yang menandakan kita Kristen. Dan sekarang hari ini kita belajar bukti eksternal, bukti dari luar yang menandakan kita ini adalah orang-orang Kristen yang sejati. Bagaimana kita menjadi seseorang yang sejati di dalam kekristenan. Yang pertama, berbuah. Kita baca di Yohanes 15 ayat 8. Satu orang bisa baca Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Satu orang bisa baca. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku memuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita tidak berbuah, kita bukan murid-murid Tuhan. Kata kasarnya seperti itu. Dan ya, memang itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang stagnan hanya di situ-situ saja. Kita harus merubah mindsetnya kita. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita harus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita harus menghasilkan buah. Setiap pohon itu menghasilkan buah. Maksudnya tidak semua pohon. Pohon mangga itu menghasilkan buah. Apa yang kita butuhkan? Buahnya. Kita tidak butuh daunnya. Kita butuh buahnya. Buah yang dinikmati oleh semua orang. Pertumbuhan itu dari pohonnya sendiri. Iya, pertumbuhannya dari pohonnya sendiri. Tetapi buahnya itu yang kita harus rasakan. Seperti begitupun dengan kehidupan kita. Pertumbuhan dan diri kita sendiri. Tetapi buahnya itu loh yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana buah yang kita hasilkan bisa dirasakan oleh orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Di dalam kita melayani, kerohanian kita bertumbuh, iman kita bertumbuh. Kita melayani, kita memantapkan diri kita memantapkan kerohanian kita memantapkan imannya kita. Tetapi dalam kita melayani, bukan melayani diri sendiri, tetapi kita melayani orang lain. Ini yang harus dipahami. Dalam setiap kehidupan kita harus melayani. Saya berikan pemahaman kepada jemaat Tuhan. Melayani itu bukan
muluk-muluk hanya kepada hamba Tuhan, hanya kepada pengerja di tempat ini. Banyak hal jenis bentuk pelayanan yang bisa kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membagikan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kekristenan itu bukan hanya perseorangan, tetapi kita semua di dalam satu tubuh Yesus Kristus. Kita semua di dalam satu persekutuan Yesus Kristus. Kita semua dalam satu pohon. Maksudnya Yesus itu pohonnya ya. Kita yang harus berbuah. Kita telah diselamatkan, dosa kita telah diampuni, kita telah lahir baru. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan Yesus? Hanya berdiam diri di rumah. Itu hal yang sangat keliru. Kekristenan sejati bukan berbicara tentang kita terlalu banyak diam dan kita tidak berbuah. Kekristenan sejati berbicara mengenai kehidupanmu yang menghasilkan buah. Kehidupan kita dari hari ke hari mengalami perubahan. Pertumbuhan kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh. Kita melayani orang, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita harus berbuah. Lukas 6 ayat 43 sampai 46. Kita baca bersama-sama. Ayat 43 saya 4 jemaat Tuhan sampai 46. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. 45 orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kenapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Di dalam penyembahan kita, Tuhan terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Di dalam penyampaian firman Tuhan kita begitu luar biasa, eksekusinya begitu mantap sekali, tersusun rapi, banyak perbendaharaan kata-katanya, ya, bagus sekali dalam menyusun kata-kata, bagus sekali dalam menguatkan orang, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita mengetahui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana kita mengetahuinya? Ya, kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan tertulis, ya itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan selanjutnya, bukti tanda kita adalah orang Kristen ialah hidup dalam mengasihi sesama. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes. Saya minta maaf, saya tidak bisa lihat Alkitab saya karena kecil sekali tulisannya. Mata saya agak berganggu. Yohanes 13 ayat 34 saya, 35 jemaat Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu
katakan, Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu adalah murid-murid Tuhan, maka hidupmu harus saling mengasihi. Di dalam gereja banyak sekali perseteruan, tidak di sini ya, di gereja lain, ya, amin. Ya memang di sini tidak ada. Saya sudah berapa tahun di sini, memang tidak ada. Gereja ini aman sentosa, amin, amin. Di dalam gereja mengatakan diri murid-murid Tuhan, jangan gereja deh, hamba Tuhan pun, ya. Kami itu kalau di kelas, ada satu teman saya itu yang sangat kuat berdebat. Saya juga orangnya temperamen, ya, sangat sedikit keras, kolerik gitu ya. Jadi kalau sudah terjadi perdebatan, saya itu tidak mau dikalah. Saya pribadinya seperti itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Itu dulu. Pokoknya jadi perdebatan. Pokoknya ujung-ujungnya nanti berlanjut di asrama. Tidak puas di kelas, lanjut di asrama. Akhir-akhirnya saling kepahitan. Ya, itu hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Di gereja, majelis-majelis, ya, saling beradu argumen, saling adu program kerja segala macam, banyak sekali. Dan itu yang terjadi sekarang ini, ya. Itu yang terjadi di dalam gereja dan juga para pelayan Tuhan. Mengatakan diri murid-murid Tuhan, tapi Tuhan sendiri mengatakan kalau kamu tidak saling mengasihi, no, kamu bukan murid-muridku. Kekristenan sejati ditandai dengan kehidupan kita yang saling mengasihi. Kita bukti internalnya di dalam diri kita yang menandakan kita Kristen adalah kita punya kasih. Bukti eksternalnya tindakan kita kepada sesama kita. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita, bagaimana kita memandang orang-orang sekitar kita. Ya, saya lupa di mana. Ada satu angkong-angkong datang ke gereja, dia cuma pakai sandal jepit, pakai baju kaos dan celana kain. Ya. Semua majelis ini saya lihat secara sendiri ya di salah satu gereja, dan saya sendiri saya merasa sedih kenapa orang-orang di gereja seperti itu. Nanti ketika orang yang datang rapi-rapi asar ini dengan begitu antusias menyambutnya, memberikan dia tempat duduk, saya perhatikan, loh ini angkong-angkong ini kenapa diabaikan gitu ya? Justru dibiarkan sendiri, padahal ada asar yang menganggur di sana. Ini pandangan kita yang selalu melihat secara luar. Kalau penampilannya keren, penampilannya is matching gitu, saya mau mengasihi dia, saya harus memperhatikan dia. Kalau penampilannya biasa-biasa saja, oh no, saya tidak memperhatikan dia. Ini yang terjadi sekarang, ya. Terkadang kita juga seperti itu, ya. Kita melihat orang dari covernya, kita melihat orang dari luarnya, tapi Bapak Ibu kita tidak tahu orang tersebut bagaimana dia punya keintiman dengan Tuhan, bagaimana kehidupannya dengan Tuhan. Jangan sampai dirimu dikalah-kalah dengan orang yang biasa-biasa itu. Hanya dengan penampilannya yang biasa-biasa saja, tetapi hubungannya dengan Tuhan begitu luar biasa. Dan situlah saya selalu belajar, tidak bisa kita menjadikan tolak ukur kita di dalam mengasihi orang dengan covernya saja, dengan penampilannya saja. Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Orang ketika Tuhan Yesus bercengkrama dengan perempuan Samaria, apa yang orang-orang di sekitar katakan? Dia bergaul dengan pelacur.
Inilah yang menjadi teladan bagi kita, bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi semua orang. Di dalam tindakannya kita harus pergi dengan tidak memandang penampilan orang tersebut. Kita mengatakan diri kita Kristen, tetapi kehidupan kita sendiri masih setengah-setengah di dalam melayani dan di dalam mengasihi orang lain. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka seharusnya kehidupan kita juga harus mengasihi orang lain secara totalitas, secara sempurna di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jangan setengah-setengah di dalam mengasihi orang. Ya. Walaupun orang itu telah berbuat jahat kepada kita, ya sudah, biarkan saja sebagai angin yang lalu. Saya waktu di Sambar naik motor kemarin, dan situ betul-betul saya bagaimana ya, dalam hati saya itu marah, tetapi saya harus memahami lah, mungkin orang itu lagi bagaimana, mungkin dia ada masalah apa sih. Ya sudahlah, kita sebagai orang yang waras, ya kita pahami sajalah, kita biarkan saja, kita doakan saja semoga hal-hal baik terjadi di dalam kehidupannya. Dari situ saya selalu belajar untuk bagaimana kita betul-betul mengasihi orang dalam kehidupan kita. Bukan karena kita sudah menerima banyak, kita mau mengasihi orang-orang. Tidak seperti itu. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang sejati di dalam setiap kehidupan kita. Benar-benar menjadi orang Kristen yang memahami kata Kristen itu. Bapak Ibu, Kristen atau Kristianos artinya pengikut Kristus, murid-murid Tuhan. Gurunya kita siapa? Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan di dalam kehidupan kita, itu yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang terlalu biasa-biasa saja, yang terlalu banyak anugerah di dalam kehidupan kita, terlalu banyak tolerir terhadap hal-hal sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukti kita juga dalam mengasihi sesama, yaitu pergi memberitakan Injil. Bagaimana di dalam persekutuan kita, bagaimana di dalam gereja kita, kursi-kursi kosong ini banyak jiwa-jiwa baru yang datang. Kita pergi menyampaikan kasih Tuhan, kita pergi menyampaikan kabar baik kepada orang-orang. Kita mengasihi mereka supaya mereka tidak tenggelam di dalam maut. Kita mengasihi mereka, kita pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, penginjilan bukan hanya berbicara tugas seorang pelayan Tuhan. Tidak. Mari kita berdoa kepada Tuhan, memberikan kita keberanian, memberikan kita hikmat di dalam kita menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Dan yang ketiga, kekristenan sejati ditandai dengan bersaksi atau marturia. Di dalam gereja kita ya, hanya kaum ibu, hanya kaum wanita yang rajin bersaksi. Kaum bapak bagaimana? Nanti saya cepat-cepat selesai deh supaya ada ruang kesaksian. Bisa ya? Atau saya selesai nih baru kaum bapak bersaksi. Boleh ya? Boleh? Kaum bapak ya, kaum bapak. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Roh Kudus sudah turun ke atas kita semua. Sekarang kita, apa kamu menjadi saksi Tuhan? Kita sudah diberikan Roh Kudus ini. Kita sudah diampuni. Ya. Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib untuk dosa-dosanya kita. Ya. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena dosa-dosanya kita. Maukah kita menjadi saksi? Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam Lukas 24, mereka menyaksikan secara nyata Tuhan Yesus telah bangkit dari maut. Ya. Awalnya mereka masih ketakutan, masih ragu. Tetapi ketika Tuhan Yesus minta makan, di situ Tuhan Yesus berkata, kamulah saksi-saksiku, memberitakan bahwa Yesus telah bangkit dari maut. Ya, kita sekarang memang tidak melihat Tuhan Yesus bangkit, ya. Tidak ada, sampai di sini sudah melihat Tuhan Yesus bangkit, tidak ada, konyol, ya. Tetapi ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ada Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita menyaksikan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi saksi di Yerusalem. Kalau konteks sekarang ini di sekitar kita, ya, di keluarga kita, menjadi saksi di Yerusalem, di keluarga kita, seluruh Yudea, keluarga besar, Samaria, luarnya lagi sampai ke ujung bumi, semua kota Makassar, kita menjadi saksi. Menyaksikan apa? Menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Menyaksikan apa? Kabar baik Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan kesaksian kita. Ya, mungkin mengenai kesaksian banyak ya, memang ya, sekarang ini banyak orang yang kurang senang terhadap hal-hal cuman mendengarkan. Ya, orang-orang sekarang tertarik dengan visual. Seperti itu ya. Di dunia sekarang ini orang-orang tertarik dengan hal-hal visual, yang disajikan secara visual. Dan sekarang banyak gereja-gereja juga yang memberikan kesaksian melalui hal-hal visual supaya orang-orang dapat diberkati. Ya, tergantung bagaimana diri kita mau menjadi saksi bagi orang lain. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita dapat melakukan berbagai cara untuk kita dapat memberitakan kesaksian itu kepada orang lain. Kehendak Tuhan kita menjadi orang Kristen yang sejati di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tuhan mau kita sebagai orang Kristen membawa dampak, membawa berkat bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bukan sekedar berkat materi, tetapi tingkah lakunya kita apakah menjadi berkat bagi orang lain. Bahayanya kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, orang-orang akan senang. Bahayanya, misalnya gereja ini sudah tidak di sini lagi, orang-orang di sekitar senang. Itu hal yang sangat bahaya. Ketika orang-orang di sekitar kita sudah senang, ketika gereja ini tidak ada, itu bahayanya. Di balik kesenangan mereka ada bahaya. Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, orang-orang senang akan kepergian kita. Itu sangat bahaya. Itu menandakan apa? Hidup kita selalu menjadi beban. Hidup kita tidak membawa dampak yang baik bagi kehidupan orang tersebut. Saya selalu merenungkan di dalam kehidupan saya. Ya, memang saya akan diselamatkan, tetapi ketika saya meninggal, apa yang akan dikenang oleh orang-orang di dalam kehidupan saya?
Kadang saya bertanya kepada teman saya, apa yang kau tidak suka dari saya? Bicarakan saja, ungkapkan saja. Bahayanya, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, orang-orang senang itu. Mari kita menjadi orang Kristen yang sejati. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita telah bersama-sama dengan Tuhan. Orang-orang yang masih di dunia ini boleh mengenang akan kebaikan kita, apa yang telah kita kerjakan. Mungkin saja dari Bapak Ibu jemaat Tuhan telah membawa jiwa-jiwa baru selama hidupnya. Itu hal yang sangat luar biasa. Kekristenan sejati ditandai dengan bagaimana kita berbuah di dalam kehidupan kita, hidup saling mengasihi dan bersaksi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan bersama-sama. Di dalam keterbatasan kami, di dalam kehidupan kami yang masih kuat akan hal-hal kedagingan, kami mau meminta tuntunan daripada-Mu ya Tuhan Yesus untuk menuntun kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, tapi kami mau menjadi orang Kristen yang luar biasa, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terus ajar kami untuk kami di dalam menjalani kehidupan kami membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami membawa kesenangan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau memberikan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kami adalah orang-orang Kristen yang sejati, yang Tuhan inginkan di dalam Engkau ingini di kehidupan kami ya Tuhan. Terus baharui kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ajarlah kami, biarlah kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita memberikan korban syukur, saya kasih kesempatan untuk satu orang mungkin Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan kesaksian pagi hari ini. Pak Dodi mungkin. Oke. Ada Bapak Ibu Saudara? Baik. Kalau belum ada yang mau kasih kesaksian minggu ini, minggu depan masih ada waktu Bapak Ibu Saudara ya. Baik, kita akan memberikan korban syukur kita. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya. Dan kita mau nyanyikan satu pujian. Kasih setia Tuhan.
Terima kasih buat persembahan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih juga buat pelayanan hambanya Evangelis Resa. Tuhan Yesus memberkati, dan buat kehadiran jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sebentar sore Bapak Ibu Saudara ada ibadah sekolah minggu dan juga remaja. Seperti biasa lewat Google Meet dari jam 4 sampai selesai, dan nanti linknya akan dibagikan oleh Miss Nia. Kemudian minggu depan Bapak Ibu Saudara kita akan masuk dalam minggu yang baru bulan Juli. Ada ibadah raya dan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph dari jam 10 sampai selesai. Bapak Ibu Saudara sekali lagi tetap menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kami, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari ini Bapa Engkau adakan bagi kami. Kami boleh kembali diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bukan menjadi seorang yang mendengar saja, tapi kami boleh menjadi saksi di mana kami berada. Biarlah iman kami boleh bertumbuh dari hari demi hari. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari juga ya Bapa Engkau memberkati hamba-Mu Evangelis Resa yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati senantiasa hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam studinya, masa depannya. Kami percaya Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupannya. Urapan yang baru itu mengalir dalam hidupnya sehingga dia boleh menjadi berkat di mana dia berada. Berkati keluarganya, berkati apa yang dia rindukan, dicita-citakannya. Dan kami tahu Tuhan Engkau senantiasa membuatnya berhasil. Kami juga menyerahkannya Bapa buat Bapak Gembala Pendeta Franz Joseph, Ibu Gembala di tempat ini, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Kami percaya Tuhan ketika kami melayani di tempat ini, Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami, mengurapi, menjamah kami. Bahkan terlebih lagi Kau berikan kesatuan hati, urapan-Mu mengalir dari atas. Kami percaya ya Tuhan bahwa hadirat-Mu dinyatakan ketika kami beribadah. Hadirat-Mu membawa kelepasan, pemulihan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu, memberkati Tuhan gereja ini. Apa yang menjadi kebutuhan kami percaya Engkau menyediakannya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Engkau memberikan hati hamba bagi setiap para pelayan Tuhan di tempat ini. Motivasi yang benar, terlebih lagi kesatuan hati, kesatuan roh di dalam Engkau. Kami berdoa ya Bapa, Engkau sucikan, kuduskan tempat ini Tuhan. Biar ada atmosfer surgawi di tempat ini. Engkau mendahului kami Tuhan untuk ibadah-ibadah berikutnya, ibadah sekolah minggu dan remaja. Bahkan itu Tuhan ibadah raya yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Engkau melawat kami, mendahului kami Tuhan. Hadirat-Mu dinyatakan, memberkati setiap umat-Mu. Kami percaya Roh Kudus, di mana saja kami berada, Engkau menyertai kami. Bahkan Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau berkatilah tempat ini, berkati pemilik tempat ini, biar mereka benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat persembahan yang boleh kami berikan pagi hari ini. Kami tahu Tuhan apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Tapi kami percaya, kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi karena kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan persembahan yang kami berikan. Bahkan kami percaya bahwa kami
mengembalikan milik-Mu. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi setiap kami yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa buat setiap program ibadah atau segala sesuatu yang kami rencanakan, biarlah semuanya jadi seturut kehendak Tuhan saja. Kami menyerahkan ya Tuhan buat jemaat-Mu yang tidak berada bersama-sama dengan kami saat ini. Mungkin mereka yang lagi di luar kota, mungkin mereka yang sedang sakit, mungkin mereka yang sedang berbeban berat yang dalam pergumulan. Bapa, kami menyerahkan kehidupan mereka. Mari Tuhan, Engkau melihat di mana saja mereka berada. Sertai mereka, bahkan yang Engkau percaya yang sakit, Bapa, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau bukakan jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga membawa kota Makassar ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah belas kasih-Mu tercurah atas kota Makassar. Biarlah anugerah-Mu, kemurahan-Mu boleh tercurah atas kota ini. Boleh tercurah bagi pemerintahan di tempat ini. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Kemurahan belas kasih-Mu tercurah ya Bapa. Biar boleh terjadi pemulihan. Biar Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta, Engkau yang disembah di kota kami, di bangsa kami. Berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan. Dan kami rindu ya Bapa, bahwa suatu saat nanti kami akan melihat ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada banyak orang yang datang dan bertobat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian syukur kami hanya bagi Tuhan. Dan jadilah Tuhan hanya seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Hamba percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan. Bahkan setiap kami sudah diberkati oleh firman.
Hamba percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang terbelenggu sudah dilepaskan, yang susah sudah dihiburkan, bahkan yang sakit sudah disembuhkan dengan bilur-bilurnya, sehingga mereka kembali membawa berkas-berkas yang baru. Mereka kembali menjadi pendengar dan pelaku firman, dan nama-Mu dimuliakan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan kasih. Kami persembahkan sebagai ibadah kami yang sejati, karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Engkaulah yang memampukan kami lewat Roh Kudus-Mu. Tuntun langkah kami, hati dan pikiran kami sepenuhnya kami serahkan kepada dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Oleh sebab itu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam setiap umat-Mu yang Kau kasih di tempat ini. Bukan kehendak mereka, tapi kehendak-Mu yang jadi. Sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang sejati Tuhan. Kami percaya umat Tuhan-Mu, umat-Mu di tempat ini, semuanya Tuhan mengasihi mereka. Doa akan menjadikan mereka terang dan garam dunia. Doa akan menjadikan mereka saksi-Mu sampai seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Mereka akan bersaksi untuk kebesaran dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Mari umat Tuhan yang kasih Tuhan Yesus, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapan-Mu. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonan-Mu, diberkatilah bakul-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu maju berperang terpukul kalah olehnya, dan apa yang sedang Engkau kerjakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi dan disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri